Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan ridha Allah kita dapat bertemu malam hari ini dalam rangka untuk pembahasan materi mentoring untuk materi keempat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena hanya dengan ajarannya kita dapat merasakan indahnya agama Islam sama sekali. Baik, yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfi Aditya Saputra dari Staf Muda BPM sebagai MC pada malam hari ini. Untuk yang selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita lakukan ke depannya dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa dapat dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah. Untuk bacaan tilawah akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Royhan. Untuk waktu dan media dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mudabdabina baina dzalika la ilaha illa ilaha wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mudabdabina baina dzalika la ilaha wa la wa man yudlilillahu falan tajida
له سبيلا. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Terima kasih untuk Saudara Rehan atas tilawahnya. Semoga dengan bacaan tilawah tadi dapat memberi manfaat bagi kita umumnya dan khususnya kepada Mas Rehan yang sebagai pembaca. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pembacaan penyampaian materi keempat ya, materi keempat untuk mentoring. Kepada Mas Rehan, waktu dan media dipersilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya jelas kedengaran teman-teman? Jelas. Oke, baik. Ya, terima kasih kepada MC kita yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memimpin sharing pada malam hari ini ya kepada teman-teman mentor yang luar biasa sekali. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak materi kita tentang apa ini? Nah, ya. Udah muncul nggak share screen-nya ini? Mas. Oke, baik. Semuanya saya buka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kami memuji dan memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami karena kita orang yang lemah yang banyak maksiat ya. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan amal perbuatan kami ya, karena kita orang-orang yang kadang kala beramal itu banyak riya, banyak sombong, banyak ya ingin dipuji dan dilihat orang-orang. Mayyahdillah fala mudhillalah, yang barang siapa yang Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, Allah beri nikmat hidayah itu, maka tak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa Allah sesatkan maka tak ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman mentor yang dirahmati Allah, baik pada malam hari ini kita akan sedikit sering-sering terkait materi yang keempat, yakni sempurnanya Islam. Nah, kalau teman-teman mentor perhatikan materi sebelumnya, maka sempurnanya Islam ini materi yang mencakup, yang membawa materi-materi pertama, kedua, dan yang ketiga gitu. Ada kaitannya gitu. Jadi saling berkaitan gitu. Nah, nanti kita akan juga ada tentang beriman kepada Rasul juga ada di sini yang materi sebelumnya. Jadi insya Allah materi ini sedikit lebih ringan ya dibandingkan materi sebelumnya. Jadi teman-teman bisa kembali mengingat kembali apa yang kita pelajari kemarin, kita pelajari lagi saat ini. Nah, suatu ketika ketika mata kuliah agama itu teman-teman tahu udah ikut mata kuliah agama kan, agama Islam sama Pak Imamul gitu. Nah, itu terjadi suatu diskusi antara saya dengan beberapa teman di sana terkait Islam gitu. Kemudian itu muncul pertanyaan gitu, apakah Islam itu agama selain Islam bisa masuk surga atau enggak gitu. Ada pertanyaan itu muncul ketika diskusi itu. Nah, kemudian ada yang menjawab bisa gitu. Jadi orang kafir itu orang Nasrani, orang Yahudi bisa masuk surga gitu. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang sangat prinsipal yang seharusnya kita pelajari di mentoring gitu loh. Ternyata masih banyak teman-teman kita yang tidak memahami itu gitu. Tak mungkin karena lupa, mungkin dia lupa gitu ya. Ya, karena manusia pelupa gitu ya. Kita husnuzon seperti itu. Tapi pada dasarnya ini sangat prinsip yang harusnya kita sebagai seorang muslim sangat-sangat mengetahuinya itu. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna.
Kalau di awal kita telah mengenal Allah, kita telah mengenal Rasulullah, kemudian kita akan mengenal apa yang dibawa oleh Rasulullah itu, yakninya al-Islam. Nah, di sini terdapat beberapa poin penting, yaitu tentang Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Yang kedua, Allah telah sempurnakan agama ini. Yang ketiga, agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Yang keempat, agama selain Islam ditolak. Yang kelima, Islam agama yang benar. Keenam, sumber hukum Islam. Pertama, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dialah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Ahzab ayat 40. Nah, di sini kata Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini sangat tegas ya, bahwa tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad gitu loh. Penutup para nabi gitu loh. Nah, nabi saja itu nggak ada setelah itu, apalagi rasul gitu. Maka di sini jelas ya bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad gitu. Kan kalau kita di SD itu ada pelajaran PAI tentang nabi-nabi palsu gitu. Ada Musailama al-Kadzab yang terkenal ya. Ini kan nabi palsu gitu. Nah, masalahnya di Indonesia ini banyak orang yang ngaku nabi, ada kan sering kedengaran, tapi ada pengikutnya kan lucu gitu. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang Muslim telah mengetahui itu Nabi Muhammad nabi terakhir, terus ada yang ngaku nabi itu lalu kita ikuti, jangan gitu loh. Yang sampai seperti itu kan bahaya sekali gitu. Nah itu. Dan karena nabi kadang ngaku malaikat, ada juga pengikutnya macam-macam. Ngaku malaikat Jibril ada macam-macam. Itulah Indonesia tercinta, negeri 62. Nah, oke. Di sini jelas ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis Bukhari, wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sungguhnya tidak ada nabi sepeninggalan aku. Nah, di sini Rasul tegaskan lagi bahwa setelah Nabi Muhammad itu, setelah beliau nggak ada lagi rasul gitu, nggak ada nabi. Di sini teman-teman ada yang ingin diskusikan mungkin? Ingin disaringkan terkait yang tentang Nabi Muhammad nabi terakhir gitu. Insya Allah jelas semua ya. Nah, setelah kita paham bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir, maka kita harus mengetahui juga bahwa Allah itu telah sempurnakan agama ini gitu. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu telah sempurna gitu. Karena sempurna, maka bukan sempurna rokok ya. Karena sudah sempurna, jadi nggak perlu ada nabi lagi. Nah, di sini Allah tegaskan dalam Al-Maidah ayat 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari Islam Madinah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Quran surah Al-Maidah 3. Nah, di sini apa kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan bahwa Islam itu telah sempurna. Karena itu Islam tidak memerlukan tambahan lagi selamanya dan Allah telah mencukupkannya dan tidak akan menguranginya lagi untuk selamanya. Dia telah ridho kepadanya, maka dia tidak akan membencinya selama-lamanya. Nah, di sini ada dua poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama apa? Yang pertama itu ajaran Islam itu sempurna gitu. Nggak perlu tambahan, nggak perlu dikurangi gitu. Sholat subuh 2 rakaat, ya udah 2 rakaat. Serajin apapun teman, sesoleh apapun teman-teman, nggak usah ditambah jadi 3 rakaat, nggak usah gitu. Gitu. Jadi ajarannya 2, ya udah 2 gitu. Nah, gitu. Jangan dikurangi juga mungkin sholat asar capek kan, atau isya ngantuk 4 rakaat dikurangi dari 3, nggak boleh. Karena Islam itu harus sempurna, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Islam itu sempurna, maka nggak perlu nabi lagi. Kan nabi itu gunanya kan untuk menyampaikan risalah Allah ya. Nah, kalau ada penyampaian risalah lagi, maka berarti ya Islam itu nggak sempurna gitu. Jadi di sini dua poin utama bahwa Islam itu telah sempurna, maka tidak ada tambahan dan pengurangan dari syariat Islam ini. Yang kedua, itu nggak perlu ada nabi lagi. Nah, itu Allah telah sempurnakan agama ini. Di sini jelas ya teman-teman? Gimana? Jelas atau ada yang ingin diseringkan? Kayak ini? Jelas. Oke, baik. Setelah kita tahu bahwa Islam itu sangat sempurna, maka
selanjutnya kita perlu tahu bahwa agama di sisi Allah itu hanyalah Islam, gitu loh. Ini menjawab pertanyaan teman saya tadi ketika di kelas itu, bahwa orang kafir itu bisa masuk surga. Itu terbantahkan di sini. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19, insya Allah kita hafal semua ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Ini dimutlakan. Agama yang Allah ridai hanya Islam, gitu loh. Hanya, berarti nggak ada yang lain. Nah, itu nggak Allah ridai, gitu loh. Nah, kemudian apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Allah menyatakan bahwa tidak ada agama yang diterima di sisinya selain Islam. Karena itu, barang siapa yang menghadap Allah dengan membawa agama selain Islam, maka itu tidak diterima, gitu. Jadi di sini jelas ya, ini jelas banget ya, dari artinya jelas bahwa agama Islam itu yang Allah ridhoi. Berarti agama Nasrani enggak Allah ridhoi lagi, gitu loh. Agama Yahudi enggak juga. Nah, di sini dapat dua pelajaran juga. Apa dua pelajarannya? Yang pertama, ini bantahan untuk yang mengatakan bahwa apa namanya? Agama Islam itu sudah enggak relevan lagi, gitu loh. Jadi perlu diperbaiki, gitu. Jadi orang-orang yang mengatakan agama Islam itu enggak sesuai zaman, enggak. Islam itu telah Allah sempurnakan atau Allah ridhoi, gitu loh. Jadi sampai kapanpun Islam ya Islam, enggak perlu ya penambahan, enggak perlu ya perbaruan, tuh enggak perlu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bantahan untuk yang mengatakan semua agama itu sama, gitu. Kan kemarin ada pertanyaan ya di materi apa? Lupa saya, Saadat nggak salah. Ada yang bertanya gimana tentang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Nah, di sini jelas terjawab ya teman-teman, bahwa di sini Allah katakan agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Jadi agama lain itu tidak Allah ridhoi, gitu. Jadi ini sudah sangat tegas untuk membantah yang mengatakan bahwa agama ya semua agama sama. Dan kemarin juga kita jelaskan kalau semua agama sama ya percuma ada nabi. Ya untuk apa nabi-nabi berdakwah ke orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi sampai berdarah-darah, gitu. Gitu. Di sini jelas ya bahwa agama itu yang Allah ridhoi hanya Islam. Nah, setelah kita paham yang Allah ridhoi hanya Islam, maka selain itu dia ketolak, gitu. Otomatis ya. Yang Allah ridhoi Islam itu selain itu ketolak. Di sini Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Imran 85. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di sini Allah jelaskan lagi, yang Allah ridhoinya Islam, maka selain itu ketolak. Jelas banget ya teman-teman. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Yakni barang siapa menempuh suatu jalan agama selain agama yang disyariatkan Allah, yakni Islam, maka agama itu tidak akan diterima. Nah, di sini Rasulullah juga menegaskan dalam hadis Muslim ayat nomor 153, yang artinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, umat Yahudi dan Kristen ini, mendengar tentangku, itu tentang Nabi Muhammad, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada agama yang aku utus, yaitu agama Islam, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Nah, di sini kita, kalau di bab kemarin kita bahas bahwa ya Rasul itu untuk seluruh umat, mau nggak mau orang Nasrani dan orang Yahudi wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW, gitu. Kalau enggak, maka dia tidak dikatakan beriman, dia tidak Islam, gitu. Maka tempatnya di neraka. Nah, di sini jelas teman-teman, Allah tegaskan, Rasul dan Allah SWT telah menegaskan berkali-kali bahwa selain agama Islam ketolak dan yang benar hanyalah Islam, gitu. Nah, jadi ya harapannya jangan terulang lagi deh pertanyaan seperti itu. Pertanyaan teman saya itu, apakah selain agama Islam bisa masuk surga, gitu. Setelah kita paham tentang selain agama Islam ditolak, maka kita juga perlu memahami bahwa Islam itu agama yang benar, gitu. Kita wajib yakin ini. Ketika kita yakin ini, maka tidak akan pernah kepikiran semua agama sama, gitu loh. Gak pernah ragu akan Islam. Kita wajib yakin ini agama Islam itu agama benar, gitu. Kita yang benar ya kita benar karena kita Islam, gitu. Karena agama yang Allah ridho itu hanya Islam, gitu. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff ayat 9, auzubillahi minasyaitonir rajim, "Wallazi
Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas seluruh agama yang ada meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Tegas banget di sini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Nah, Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Azam menjelaskan ayat inilah jaminan dan pembelaan langsung dari Allah kepada Rasulnya bahwa kedatangannya di dunia ini benar-benar Allah yang mengutusnya. Dan dibimbing yang Allah beri petunjuk dan Islam akan menang di atas segala agama. Nah, maksudnya bagaimana Islam menang di atas agama yang ininya? Bahwa mengalahkan semua agama, itu ajaran Islam itu akan selalu menang di atas ajaran agama yang lain dan akan bertahan bagaimanapun permasalahan zaman ini. Nah, ini jelas ya. Jadi ajaran Islam itu selalu relevan dengan zaman gitu. Sampai hari kiamat ajaran Islam itu selalu relevan gitu. Kalau menangkan atas agama-agama yang lain. Gitu. Jadi nggak ada lagi perkataan Islam itu sudah nggak zaman, Islam itu nggak relevan, nggak ada. Di sini dari ayat ini Allah jelaskan Islam itu relevan sampai sepanjang zaman gitu, sampai kapanpun. Itu kata Buya Hamka dalam Tafsir Azhar gitu. Di sini jelas ya, bahwa kita yakin Islam itu agama benar sampai kapanpun kita nggak boleh ragu gitu. Ketika ada yang mengatakan bahwa Islam udah nggak relevan, nggak usah sholat, ngapain susah-susah gitu. Ya, bikin capek, kita kerja sampai kita belum kerja, kita kuliah sampai sore gitu, sampai malam, ngapain sholat capek, nggak relevan lagi, nyusahin doang gitu. Ramadan puasa gitu, padahal kita depends kuliah capek, keringatan, nggak relevan. Itu nggak ada pemikiran seperti itu, nggak akan pernah ada. Ketika kita yakin agama Islam agama yang benar gitu, dan akan selalu benar sampai kapanpun. Nah, di situ yang tentang Islam agama benar. Nah, jadi yang pertama tadi saya ulangi, kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir, penutup para nabi. Setelah itu kita yakin Allah telah sempurnakan agama ini. Setelah kita yakin itu, kita perlu yakin juga bahwa hanya Islam yang Allah terima, dan juga selain agama Islam, karena Islam yang terima, maka selain agama Islam ketolak. Dan terakhir kita perlu yakin bahwa Islam ini agama yang benar gitu loh. Kalau kita nggak yakin ya percuma, ngapain masuk Islam. Di sini saya bukan nyuruh keluar Islam, bukan. Tapi itu konsekuensi kita orang Islam ya wajib yakin akan Islam itu. Nah, terakhir itu tentang sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu ada 4 kalau teman-teman ketahui. Ada Al-Quran, ya Al-Quran itu insya Allah kita bahas di materi selanjutnya Al-Quran ya, lebih rinci Al-Quran. Kemudian ada sunnah hadis. Nah, apa itu sunnah atau hadis? Itu dijelaskan dalam modul ulumul hadis Majelis Ulama Indonesia Banten, bahwa hadis itu apa atau sunnah itu apa? Sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan yang Allah syariatkan kepada manusia. Nah, itu 2 sumber hukum Islam yang wajib kita itu ambil. Ada lagi yang namanya ijma dan kias gitu. Ijma kias ini nggak kita bahas di sini. Nah, tapi ada catatannya apa? Dalam memahami Al-Quran dan hadis ini itu perlu di atas pemahaman para sahabat. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa memahami Al-Quran dan hadis perlu di atas pemahaman para sahabat? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa? Gimana, Diki? Ya karena yang lebih tahu, yang lebih tahu dan yang mengalami, yang meriwayatkan dan yang tahu betul mengenai apa tadi sumber hadis dan Quran serta tafsir-tafsirannya dan apa yang telah dijelaskan Rasulullah, terus apa yang telah mereka semua orang itu mereka alami ya, mulai dari susah dan senangnya itu ya mereka yang paling tahu gitu lah. Dan misalkan kita nggak pakai berpegang teguh dengan pendapatnya mereka, ya kita akan kesasar gitu. Soalnya nanti kalau kita yang ngakidah sendiri kemungkinan malah ditambah-tambah gitu. Ya, Masya Allah ya, yang disampaikan oleh Diki itu benar. Jadi kenapa kita perlu memahami Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat? Karena Al-Quran dan hadis itu kan turun kepada para sahabat gitu. Jadi sahabat itu tahu konteksnya apa, ketika apa turunnya sahabat itu tahu gitu.
Makanya itu, maka kita dalam memahami Al-Quran itu jangan asal dengan pikiran kita gitu loh. Kalau teman-teman tahu, banyak orang-orang yang memahami Al-Quran itu dengan pikirannya jadi menyimpang gitu. Ada dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, tentang ini, saya ambil contoh sebentar. Nih, di sini banyak terjadi sih kasus karena memahami Al-Quran itu bukan di atas pemahaman para sahabat ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Nah, ayat 154 bentar. Mungkin ada yang buka Al-Quran, Al-Baqarah 154. Nah ya. Bismillah Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang mati syahid gitu. Mereka itu mati. Jangan katakan itu. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Nah, di sini sama orang-orang yang memahaminya dengan pikirannya, oh berarti dia hidup. Akhirnya dia nyembah kuburan gitu. Dia minta kuburan tentang kuburan kan. Wahai siapa ya? Wahai temanku yang mati syahid, beri saya rezeki gitu. Kan nggak boleh ya. Kita kan pelajari kemarin, kita sempat diskusi juga terkait itu bahwa meminta kepada selain Allah itu nggak boleh, apalagi kuburan orang mati. Dia kan memahami ayat tersebut dengan pemikirannya maka salah. Nah, padahal ayat ini Allah turunkan kepada siapa? Kalau dalam hadis itu dikisahkan bahwa turun ini kepada salah seorang sahabat Nabi yang masya Allah dia mati syahid, Allah beri rezeki, masuk rezeki itu dia hidup, maksudnya gini. Jadi ketika di alam sana, ketika di sana itu Allah berbicara sama dia gitu loh. Beri minta satu hal, maka aku kabulkan gitu. Nah, sahabat ini mengatakan, ya Allah, biarkan saya hidup lagi. Saya ingin berperang dan mati syahid gitu. Nah, kemudian kata Allah, nggak bisa, hidup itu sudah ditentukan gitu. Nah, akhirnya dia minta untuk diberi rezeki dan diberi rezeki keluarganya gitu. Nah, di sini maksud poinnya apa? Ayat ini turun bukan mengatakan bahwa orang mati itu hidup dan bisa bisa ya ngasih rezeki semena-mena, enggak. Tapi ini untuk sahabat khusus satu orang sahabat ini, enggak semua sahabat. Untuk sahabat dalam ayat ini, saya lupa nama sahabatnya. Itu dan dia tuh minta kepada Allah gitu loh. Nah, di sini poinnya apa? Kita itu dalam memahami Al-Qur'an jangan ya asal-asalan gitu. Bahaya kalau asal-asalannya. Makanya kita memahami Al-Qur'an itu perlu di atas pemahaman para sahabat. Nah, mungkin untuk Al-Qur'an bisa baca tafsir, ada tafsir Al-Qurtubi, contohnya karya Imam Al-Qurtubi, tafsir Tobari, salah satu tafsir terbaik dalam Islam, karya Imam Tobari, itu tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir Al-Azhar dan sebagainya gitu. Nah, itu sumber hukum Islam itu. Ada 4, tapi yang kita bahas ini ada Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran akan kita bahas rinci besok terkait di bawah naungan Al-Quran, materi di bawah naungan Al-Quran, materi kelima insya Allah. Nah, mungkin itu sih untuk materi kita pada diskusi malam hari ini. Itu sangat singkat ya dibandingkan materi-materi sebelumnya, dan insya Allah tidak terlalu berat. Ya mungkin segitu. Kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke MC kita. Terima kasih Mas untuk materi yang diberikan. Di sini saya ada beberapa pertanyaan di chat Mas. Mungkin bisa saya bacakan ya Mas ya. Okay. Ya, ini pertanyaan pertama. Di sini pertanyaan Mas, orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Bukannya mereka Yahudi dan Nasrani, mereka di neraka semua atau gimana Mas? Oke, Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa sekali ya. Oke. Pertanyaan ini jawabnya ini.
Tadi ada hadisnya, sebentar, saya next lagi. Nah ini, hadis Muslim, coba teman-teman baca ya. Demi zat dan jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat Yahudi atau Nasrani mendengar tentang Nabi Muhammad, berarti orang tersebut syaratnya apa? Mendengar, berarti dia harus masih hidup sekarang gitu ya. Jadi ketika dia hidup sekarang, hidup di zaman Nabi Muhammad itu telah diutus, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia di neraka gitu. Nah, kalau umat dahulu kapan? Sebelum Nabi Muhammad, ya berarti beriman kepada Nabi yang diutus kepadanya gitu loh. Kan ini kan hadis ini ketika orang tersebut mendengar, ya. Dia tahu Nabi Muhammad telah diutus gitu. Ada ayat tentang Al-Quran gitu, ada daim menceramahkan, gitu. Dia nggak beriman. Nah, berarti kan hidup. Kalau orang umat terdahulu kan ada nabi-nabinya juga gitu yang diutus gitu. Yang kita bahas di apa di minggu lalu kita diskusikan juga tentang nabi-nabi. Ada rasul, ada nabi, bedanya apa gitu. Nah, rasul itu nanti membuat syariat gini-gini. Nah, berarti umatnya mengikuti syariat nabi rasul tersebut gitu. Wallahu alam. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin atau ada feedback? Nah, ini ada hamba Allah izin jawab, setahu saya agama Islam sudah ada zaman Nabi Adam. Kalau salah ya Allah alam ya. Nah, untuk agama itu semua nabi itu agamanya sama ya. Tapi istilahnya aja ya agamanya Islam gitu. Nah, tapi semuanya kan mereka mentauhidkan Allah kan dalam materi kemarin kan gitu. Kalau terus Rasul itu Nabi Muhammad itu untuk mentauhidkan Allah gitu loh. Untuk mentauhidkan Allah itu semua ajarannya sama gitu. Nanti ada syariat-syariat tertentu yang berbeda gitu. Mungkin syariat cara sholatnya berbeda gitu. Tapi poin intinya mereka tuh mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik gitu. Nah, itu intinya. Jadi sama. Nah, tapi ada perbedaan-perbedaan nanti dan perbedaan itu yang diikuti oleh umat-umatnya. Kan Nabi Muhammad yang ikuti ajaran Nabi Muhammad gitu. Jangan ikuti ajaran Nabi Musa. Ya beda gitu. Gitu Allah alam. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Yana. Untuk akan bisa melalui chat atau juga bisa resen dengan Ya, baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bercerita boleh sering-sering atau ya ingin diskusi boleh gitu loh. Mungkin ada yang dilakukan silakan gitu. Atau ingin memperbaiki mungkin saya keliru boleh silakan gitu. Nah, mungkin teman-teman masih sungkan-sungkan nih Zulfi. Nah, mungkin bisa kita minta ya untuk 1-2 orang mungkin untuk sambil menunggu pertanyaan atau ya diskusi sebagainya bisa minta untuk menyimpulkan apa yang ingin kita diskusikan malam ini. mohon maaf Mas, ini ada pertanyaan lagi dari hamba Allah di kolom chat. Izin bertanya, saya pernah mengobrol kepada seorang Kristen yang mengklaim bahwa Kristen mereka murni, artinya yang benar-benar dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian mereka bilang bahwa mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW dan mengklaim bahwa Nabi terakhir bagi mereka adalah Nabi Isa. Bagaimana tanggapannya menurut Mas teman-teman? Mas. Oke, Allah alam ya luar biasa sekali tadi pertanyaannya. Nah, di sini saya buka materi yang kemarin tentang apa? Beriman kepada Rasul itu tentang ini. Sebentar. Mana ya?
Nah, dari teman-teman lain mungkin ada dulu mungkin itu tanggapan yang lain mungkin bantu memberikan tanggapan. Izin menanggapi dulu. Ya, silakan Diki, Insya Allah. Ya, menanggapi mengenai pertanyaan tadi ya, mengenai apa, dialog dengan salah satu katakanlah itu siapa Kristen ya dia itu bahwa dia mengatakan bahwa agama yang dia anut itu apa itu benar itu kayak agama yang murni dan kayak ada tambah-tambahan atau gimana, dan dia juga mengatakan bahwa dia nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW dan apa sih enggak, dan dia menganggap Nabi Isa itu sebagai nabi terakhir. Dan tahu saya bahwa di ajarannya Kristen atau katakanlah Kristen, entah Kristen apa itu, Katolik, Protestan dan kawan-kawannya dan banyak-banyak sektenya itu, dari beberapa penjelasan yang saya tahu itu bahwa mereka bukan menganggap Nabi Isa itu bukan dianggap sebagai nabi, tapi malah dianggap sebagai, entah ada yang anggap jadi Tuhan, ada yang anggap jadi anak Tuhan, ada yang anggap Tuhannya itu ada 3, yaitu ya itulah katakanlah ada bapak, ibu, dan anak katanya. Dan itu semua ya juga udah dibantah oleh Al-Quran di Quran surat Al-Ikhlas itu, ya. Itu bisa dibaca sendiri. Dan ya ada bantahan lagi juga sih bahwa yang dia katakan itu sebenarnya merupakan pernyataan yang sangat salah, dan di mana mungkin kalau teman-teman bisa lihat atau bisa cari referensi atau mungkin cari ceramahnya yang mengenai sirah Nabi Muhammad, bahwasanya kalau nggak salah bahwa ya pendeta dari Yahudi dan pendeta dari Nasrani itu bahkan ya mereka tahu dan mereka yakin dan pasti ya bahwa tanda-tanda yang udah diceritakan dan udah dikabarkan dari zaman-zaman sebelumnya hingga ada ketemu zamannya Nabi Muhammad itu ya mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu memang nabi, tapi ya masalahnya mereka itu tidak dapat hidayah, mereka masih dalam dalam kesombongan diri mereka sendiri bahwa yakin ya, sehingga menyebabkan hidayah itu nggak masuk pada mereka dengan rasa sombongnya, dengan rasa percaya dirinya, dan akibatnya akan itu ya dia menolak apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan dan apa yang beliau bawakan, yaitu syariat yang telah diwahyukan oleh Allah SWT. Tahu saya gitu. Oke, Masya Allah. Ya, Masya Allah, dari Diki tadi luar biasa tadi ya, yang penjelasan dari Diki bahwa ya itu tadi banyak kesimpulannya. Nah, jadi gini, saya sedikit menambahkan dari Diki tadi. Kalau ingat nggak teman-teman di minggu lalu, kalau hadir itu saya dalam penjelasan ini, kalau Allah bilang ya dalam Al-Baqarah 285 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun rasul dengan rasul-rasul yang lainnya gitu. Jadi rasul itu nggak Allah beda-bedakan gitu. Nah di sini kaidahnya apa? Kita beriman wajib pada semua rasul. Nah, kemudian saya juga menyebutkan bahwa kenapa orang Islam itu menganggap orang Yahudi dan Nasrani itu kafir gitu. Ingat nggak kemarin itu? Ada yang ingat mungkin? Ingat maksudnya. Oke. Nah kenapa? Kenapa Dik? Ya karena itu mereka nggak beriman ke Rasulullah SAW. Nah ya, karena mereka nggak beriman kepada Rasulullah SAW, ya sama dengan hadis tadi ini, hadis Muslim tadi. Nah pertanyaannya, terus orang Kristen itu bilang bahwa ya agama mereka yang benar ya wajar karena dia agamanya gitu. Jadi mereka yakin agama mereka benar ya wajar. Itu kan nggak mungkin ada orang meluk agama lalu nganggap agamanya salah gitu. Ada mungkin nggak gitu? Nggak mungkin kan? Nah, tapi bagi kita orang Islam itu nabi terakhir itu Nabi Muhammad gitu loh. Dan di sini tegas bahwa orang Islam itu nggak boleh membeda-bedakan nabi. Jadi kalau dia ada Nabi Isa kita beriman pada Nabi Isa, ada Nabi Musa kita beriman pada Nabi Musa gitu loh. Nggak ada Nabi Muhammad Allah utus kita wajib beriman pada Nabi Muhammad gitu.
Di sini kan jelas. Kalau orang Yahudi Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak masuk Islam, ya tempatnya di neraka gitu. Tegas ya. Nah, pertanyaannya kalau ya mereka mengakui Nabi Isa yang agama mereka benar dan ya Nabi terakhir Nabi Isa, ya itu terserah mereka karena ajaran mereka gitu loh. Jadi ya tanggapan saya seperti itu. Kalau sesuai ajaran mereka ya udah itu ajaran mereka, kita nggak usah ikut campur ya. Tapi kita sampaikan bahwa yang benar itu seperti ini menurut ajaran kita gitu ya. Kita ajak masuk Islam gitu loh. Nah, jadi ya seperti itu sih lebih kurang. Karena ya kalau kadang kan kalau orang yang memang dia berpegang teguh sama ajarannya, kita sampaikan ayat Al-Quran ini kan ya percuma, mereka nggak beriman gitu. Nah itu tadi. Jadi kalau mereka anggap ya Nabi terakhir Nabi Isa dan Kristen itu benar, ya itu hak mereka karena mereka meyakini itu gitu. Sama kita menganggap Nabi Muhammad itu Nabi terakhir dan Islam itu agama yang benar. Dan hanya Islam yang Allah terima dan selain Islam itu salah, yaitu ajaran umat Islam gitu loh. Orang lain nggak setuju ya terserah, kan agama lain juga gitu. Sama ke orang Nasrani. Apakah orang Yahudi Nasrani gitu? Apakah orang Yahudi membenarkan agama Nasrani? Enggak juga. Kalau gitu ya untuk apa mereka masuk Yahudi, masuk Nasrani aja kan gitu. Pertanyaan gitu. Jadi kalau mereka bahas tentang agama mereka yakin itu mereka yang benar, ya udah nggak masalah. Itu kan keyakinan mereka. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi intinya ya jangan kita sampai terpengaruh, itu aja sih. Kita kan udah Islam nih, kalau terpengaruh dan masuk Kristen ya jangan. Jangan seperti itu. Kayak gitu sih, wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi tadi ini kayaknya. Dari Novel Pandu, Mas izin bercerita. Teman saya ada yang cerita kalau temannya itu ada yang agnostik dari Islam karena udah nggak percaya Islam karena banyak ekstremisnya. Itu gimana Mas cara ngasih pencerahannya? Agnostik itu apa? Ya Mas, agnostik itu orang yang percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, jadi kayak mencari agama gitu intinya Mas. Iya, iya. Sebenarnya kan wallahu alam, ini setahu saya pernah saya dengar dari ustaz-ustaz juga untuk orang yang ragu mungkin tentang agama gitu loh. Nah itu kita menjelaskannya itu nggak bisa pakai dalil, maksudnya gini. Maksudnya gini, kita dalam menjelaskan agama itu jangan pelakunya gitu loh, jadi patokan gitu loh. Oke, anggap kita ambil contoh sederhana ya. Arek pens gitu. Misal ada arek pens itu, anak pens itu yang nyuri gitu. Banyak nyuri. Apakah berarti pens itu kampus pencuri? Kan enggak gitu. Jadi dalam agama apapun, ketika kita bicara tentang suatu hal, jangan dikaitkan sama pelakunya gitu loh. Mungkin anak UKKI, terus ada anak UKKI ini nauzubillah misalnya pacaran gitu. Bukan berarti UKKI itu ya anak pacaran semua gitu. Gara-gara dia kenal temannya UKKI pacaran gitu. Bukan gitu pemahamannya. Nah, coba kita iring pemikirannya, jangan memahami itu terhadap pelaku gitu loh. Kalau kita memang melihat dari pelaku yang dia tidak akan pernah percaya agama. Mungkin di Indonesia mayoritas Islam, ya mungkin ada bom bunuh diri ya orang Islam karena mayoritasnya Islam gitu ya. Terlihat gitu. Nah, di Myanmar orang Buddha gitu. Orang apa? Orang Hindu, orang Buddha sih di Myanmar itu yang dulu heboh itu. Nah, di Palestina orang apa? Orang Yahudi gitu. Di Amerika orang Kristen. Ya apa coba? Nah, jadi ketika kita bicara sama orang seperti itu, kita harus sepakati dulu dalam melihat suatu ajaran itu jangan lihat pemeluknya. Karena ya kita ya realistis, pemeluk agama itu sekarang banyak yang udah nggak di atas agamanya. Jangan jauh-jauh Islam aja deh, kita aja deh gitu. Sholat pun kadang ya lalai gitu. Dilarang dusta malah dusta gitu. Nah, gimana coba? Gitu. Nah, jadi kita iring konsepnya itu jangan melihat dari pelakunya tapi lihat dari ajarannya gitu. Ajarannya dilihat. Gitu. Coba diiring ke arah sana Pandu gitu. Jadi ya
ya lebih kayak hal seperti itu. Jadi konsep awalnya diiring ke sana. Kalau dia konsep itu nggak duduk, jadi percuma aja kita sampaikan ayat yang nggak berlaku, kita sampaikan ini yang nggak akan berlaku gitu. Nah, kita sampaikan ya contoh-contoh, ya dia nanti akan kembali melirik kepada pelakunya nanti gitu. Jangan itu orang yang nggak percaya Tuhan aja, ya banyak juga yang maksiat gitu. Ada yang bunuh diri juga, yang membunuh juga ya. Terus apa dong hidup di dunia ini? Kan gitu. Dia percaya Tuhan tapi dia bingung ya nah gitu. Jadi jangan lihat pelakunya. Kasih contoh kecil aja, mungkin di sekolah tadi kan ada sekolah, kemudian ada 1-2 orang ini nakal mungkin suka cabut. Nah nggak bisa kita klaim berarti sekolah SMA favorit itu anaknya suka cabut, nggak bisa juga gitu loh. Nah UKKI mungkin ada yang keceplosan meso, berarti ada UKKI tukang meso, kan kayak gitu juga konsepnya. Nah gitu. Jadi konsepan itu diiring ke arah ke situ Pandu. Jangan dilihat dari pelakunya. Jadi lihat dari tuntunannya, dari Al-Quran, gitu. Dari as-sunnahnya gitu. Kan dalam Al-Quran itu ayat pertama kan dalam Al-Baqarah itu kan apa zalikal kitabul la raiba fi dalil muttaqin gitu. Kan intinya ayat itu kan Allah katakan bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan petunjuk bagi orang bertakwa gitu. Nah, jadi kita tuh disuruh ya Al-Quran itu petunjuk gitu loh, nggak ada keraguan. Nah, jadi intinya kembali lagi ke sana. Jangan memahaminya itu jangan dari pelaku-pelaku orangnya, tapi lihat dari Al-Quran itu yang telah Allah klaim ini nggak ada keraguan gitu. Ada nggak orang berani mengklaim karyanya itu pasti benar? Nggak ada. Nah ini Allah klaim gitu loh. Sebelum Allah fungsikan ini petunjuk, Allah klaim dulu ini nggak ada keraguan gitu. Nah itu. Jadi coba diiring ke konsep pemikirannya dirubah gitu. Jangan melihat dari pelakunya. Allah alam gitu Pandu. Mungkin ada feedback dari Pandu atau ada tambahan mungkin pada saya keliru. Allah alam. Wah, ini ada pertanyaan dari Ram. Menarik sekali nih terkait kafir. Mungkin teman-teman ada tanggapan dulu nih. Ya nih, saya bacakan dulu ya. Masih nanya, kemarin kan waktu mentoring adik-adik nanya perihal kafir. Nah, katanya kenapa kita menyebut yang tidak Islam itu kafir? Saya sudah nyoba ngasih jawaban sih dengan bilang kalau kafir itu sebutan untuk siapa-siapa yang tidak mempercayai adanya Allah. Dan mereka masih kurang puas akan itu. Menurut sampai gimana Mas? Ya teman-teman mungkin ada tanggapan, ini menarik nih pertanyaannya. Ada gimana teman-teman? Ada yang dapat pertanyaan yang sama dulu? Mungkin ada dapat pertanyaan ini yang sama? Pernah Mas, tapi bukan waktu kuliah. Oke, gimana Dik? Kamu menjelaskannya, Masya Allah. Ya itu yang jawab. Mungkin setahu saya dari soal dulu bahwa kosakata kafir atau kata kafir yang kosakata dengan Arab itu dan banyak sekali dicantumkan atau disebutkan dalam Al-Quran itu salah satu penyebutan paling baik lah untuk mereka-mereka yang tidak percaya, tidak ikut atau tidak yakin dengan agama Islam, yang dimana kafir itu bukan arti-arti yang sangat ekstrim. Kalau misalkan mau diartikan ke bahasa Indonesia, artinya itu ya itu setahu kayak menutup atau tutup gitu. Dimana menutup atau tutup itu ya, itu mereka tertutup atau menutup diri ya, dari hidayahnya, ya hidayah agama Islam, hidayah Allah ya, itu ya lebih kata-kata yang paling baik dan paling bagus daripada kayak misalkan non muslim malah kayak diskriminasi gitu loh. Kalau dilihat dari kosakatanya, seingat tuh dulu gitu. Oke. Nah ini menarik dari Diki ya. Nah yang disampaikan Diki, Masya Allah luar biasa sekali, benar ini. Nah ada yang mengatakan kafir atau muslim, bagusan mana secara makna, teman-teman ketahui. Kafir itu kata Diki tadi ya, memang kafir itu secara makna ya, yaitu orang menutup diri dari hidayah Allah. Orang menutup diri dari hidayah Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam gitu kan ya, gitu kan ya. Jadi dia menutup diri dari hidayahnya Tuhannya umat Islam. Jelek nggak artinya? Enggak. Kalau non muslim
Muslim itu artinya berserah diri, selamat. Non Muslim orang tidak selamat. Bagusan mana artinya secara bahasa? Ayo. Bagusan arti mana? Non Muslim udah kafir secara bahasa ini. Kafir kan? Gimana Ram? Si Ram tadi. Mana Ram tadi nih? Nah, jadi secara bahasa sebenarnya kafir itu jauh lebih lembut, lebih baik dibandingkan non-Muslim. Gitu. Bahkan kan nggak ada dalam sejarah orang kafir di zaman Rasul, sahabat itu protes kok dibilang kafir. Gitu. Karena mereka paham secara bahasa. Mereka paham, mereka ngaku, mereka tahu, mereka itu ya nggak nerima Islam. Gitu. Mereka bilang kafir pun ya nggak masalah, nggak pernah protes. Nah, masalah ini muncul ketika ya orang-orang di Indonesia itu menganggap kafir itu maknanya jelek gitu loh. Bahkan lebih bangga disebut non Muslim. Padahal secara makna non Muslim itu lebih jelek kalau menurut saya. Karena tadi orang tidak selamat. Siapa orang nggak mau dibilang nggak selamat gitu? Kayak ya kamu celaka kan gitu, nggak selamat gitu. Siapa? Pasti marah kan. Nah, namun itu masalahnya kita itu banyak di sini ini makna-makna itu disalahpahami, dianggap itu hal yang jelek gitu. Padahal itu ya apa namanya sudah Allah kasih yang terbaik loh istilahnya kayak gitu loh. Ya mungkin lebih dijelaskan secara logika aja sih. Karena kan kita orang yang suka berpikir dengan logika ya udah jelasin aja kalau secara makna kafir itu seperti ini gitu. Orang yang tertutup dari hidayah Allah gitu ya. Sedangkan orang non muslim itu orang yang orangnya tidak selamat gitu. Bagusnya mana sebutannya gitu. Jadi disampaikan saja secara logika biar jelas gitu. Kan jelas banget di sini gitu. Memang banyak sih dulu waktu saya mata kuliah sama Pak Imam ada juga yang nggak setuju gitu ya bilang kafir. Ada. Tapi kan secara makna sebenarnya itu sudah hal yang paling lembut istilah kafir. Masalahnya itu kita nggak paham bahasa Arab, kemudian ya kita nggak mau cari tahu, makanya kadang ya cuma ngikutin pemahaman yang kita dengar dari orang-orang yang nggak jelas juga dari siapa gitu loh. Nah, itu. Jadi coba disampaikan aja Ram, apa istilahnya? Disampaikan ya dengan logika yang jelas, yang sederhana aja sih. Supaya teman-teman itu mente itu adik-adik itu lebih bisa memahami gitu aja. Wallahu alam. Mungkin kalau ada cara-cara yang lain dari teman-teman lain boleh Pak. Ya, silakan bisa ditambahkan juga. Terus mereka juga bukankah agama lain itu sama, cuma cara ibadahnya yang beda. Aku juga dicoba jelasin sedikit tapi mungkin kurang enak habis diskusinya Mas. Ya sini udah jangan. Oke. Baik. Nah, kan semua agama-agama lain itu kan ya kan bedanya cuma ibadah doang ya gitu ya. Nah yang kata di kita kalau memang ibadah kan memang Islam itu kan dari Nabi Adam gitu ya, dari Nabi Adam sama. Semua nabi itu yang disampaikan sama gitu. Nah terus memang konsep dasarnya itu ketika ada nabi tadi Kak, ada nabi Rasul yang diutus, maka kita beriman kepada Rasul itu kan. Kita diutus Rasulnya Nabi Muhammad, kita wajib beriman. Nah, mungkin ya disampaikan saja kalau gimana ya, kalau orangnya itu agak susah menerima hal seperti itu gimana? Nah, yang disampaikan Diki juga tadi juga masuk itu bahwa agama-agama itu banyak juga sih yang ditambah-tambahkan. Ada teman tahu nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya, kalau di Kristen gitu ya. Nah itu kan kayak gitu. Nah kalau gini, ada jaminan nggak itu? Ada jaminan bahwa kitab yang mereka pakai itu sama dari Rasul mereka, nggak dirubah satu sedikit pun gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kan itu masih diragukan juga. Bahkan di kalangan walau alam yang pernah saya dengar dari ya pendeta atau pemuka-pemuka kaum mereka pun ya ada merubah dari kitab-kitab tersebut. Jadi intinya di sini ya coba dijelaskan lagi, diterangkan ya dengan bahasa yang lebih sederhana. Kalau teman-teman tahu saya ya bahasa lebih sederhana bahwa itu tadi bahwa umat Islam itu umat Islam itu ya wajib beriman kepada Muhammad karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad gitu loh. Dan dalam hadis Muslim tadi kan tegas juga gitu loh. Kalau nggak beriman kepada Muhammad, maka dia itu tempatnya di neraka. Mungkin digunakan bahasa-bahasa sederhana. Mungkin teman-teman di sini lebih ahli ya menggunakan bahasa-bahasa sederhana daripada saya. Saya kurang kepikiran juga sih bahasa yang lebih sederhana lagi gitu. Allah alam gitu.
Oke. Gimana teman-teman, ada feedback mungkin atau ingin menambahkan dari yang saya sampaikan? Mungkin ada kekurangan, ada yang kurang pas tadi, bisa ditambahkan. Ingin diskusikan atau ingin ditanyakan lagi, boleh, silakan. Ini Mas, boleh nambahin? Oke, silakan dikit. Itu mungkin tadi untuk pertanyaan yang menyinggung masalah agama-agama itu cuma ibadahnya beda. Yang benar di bawah ibadahnya beda. Tapi semuanya itu beda. Kalau bisa dikatakan itu semuanya beda. Agama-agama. Ya, bukan cuma ibadahnya, kayak apa Tuhannya juga beda. Ya, terus misalkan tadi kan juga nyinggung kitabnya, ya kitab. Setahu saya kayak yang di agama Nasrani, di agama Kristen, dan banyak itu kita bisa lihat di kitabnya itu nggak kayak di Al-Quran, bahwasanya kalau di Al-Quran kan memang dari Allah langsung yang berbicara atau itu bukan kalam Allah gitu ya Al-Quran. Nah, sedangkan di Injilnya mereka itu bisa kita lihat itu kayak kalau di kita itu kayak hadis gitu, dimana di Injil itu kayak perkataan dari siapa, dan jika perkataan itu nggak dimodel atau dimodel dengan keketatan yang di hadis itu, ya misalkan perawinya itu gimana, ya udah pasti itu nggak bisa dipertanggungjawabkan bagaimana kebenarannya gitu. Itu nambahin itu aja sih. Oke. Baik, Masya Allah. Saya sedikit nambahkan juga terkait kitab tadi. Kalau ini sebenarnya materi minggu depan terkait kenapa Al-Quran itu terjamin kebenarannya gitu. Kenapa? Nanti ada di sana penjelasan bahwa Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Nah, tahu nggak mutawatir? Tahu nggak? Mutawatir itu periwayatannya sangat banyak. Pokoknya intinya mustahil ada kedustaan dalam riwayat itu. Nah, itu mutawatir. Nah, itu Al-Quran secara mutawatir gitu. Nah, nanti hadis juga ada hadis yang mutawatir, ada ahad, itu bahasanya ya hadis nggak ada kita bahas sih. Tapi kalau terkait Al-Quran, insya Allah bisa kita bahas di ya materi selanjutnya gitu. Jadi intinya Al-Quran itu ya benar-benar terjamin dari Nabi Muhammad sampai sekarang itu nggak pernah berubah satupun kata. Kalau ada yang mengubah pasti ketahuan gitu. Pertama kan ada riwayat mutawatir dan kelebihannya lagi umat Islam ini banyak penghafal Al-Quran gitu. Jadi ketika ada yang salah dia tahu gitu. Gak bisa, makanya kan banyak dari dulu sih orang-orang yang berusaha masuk Al-Quran. Tapi ketahuan akhirnya nggak bisa gitu. Mungkin itu bedanya dengan kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam. Ini MC-nya kemana? Ditinggal. Saya nyari celah buat bicara, Mas. Soalnya Mas kayak asik bilang, jadi saya berhenti dulu. Masya Allah. Ya gitu, Zulfi. Mungkin saya ada sedikit yang mengganjil, Mas. Saya mau bertanya. Kan tadi dijelaskan bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Jadi kalau semisal penetapan hukum baru gitu, jadi itu maksudnya seperti apa, Mas? Contohnya apa? Halo? Zulfi ini putus sepertinya suaranya, gimana? Contohnya gimana Zulfi? Cik, permisi Mas, apakah suaranya sudah masuk, Mas? Oke, sudah. Gimana tadi contohnya? Penetapan hukum baru. Gitu Mas, penetapan hukum baru Mas. Kalau yang saya itu kan saya pernah dengar kalau begicot lah. Itu yang kan itu kalau setahu saya kurang tahu info update-nya, tapi setahu saya itu sampai sekarang masih syubhat karena ada itu didasarkan karena kejijikan, barang menjijikan. Kalau menjijikan itu diharamkan, tapi kalau tidak jijik itu boleh. Nah, itu yang menurut saya kayak kesempurnaannya itu gimana ya? Kan kalau di sana menjijikan, tapi kalau ada orang yang tidak jijik itu bagaimana? Itu Mas yang
saya merasa mengganjil gitu. Nah, jadi intinya sih terkait masalah-masalah kontemporer ya, yang mungkin dulu zaman Rasul ada begitu nggak tahu. Nah gitu, masalah kontemporer lah gitu. Nah jadi teman-teman tahu usul fikih nggak? Usul fikih pernah dengar usul fikih? Pernah, Mas. Nah, usul fikih intinya yaitu bagaimana cara para ulama itu mengeluarkan hukum-hukum fikih gitu loh. Nah, memang Islam itu sempurna, sangat-sangat sempurna gitu loh. Nah, dari kesempurnaan Islam itu dikeluarkan kaidah-kaidah oleh para ulama gitu. Ada kaidah usul kalau teman-teman tahu. Kaidah usul gitu. Ada kaidah usul, ada kaidah fikih gitu. Nah, lalu permasalahan-permasalahan yang kontemporer yang enggak ada di zaman Rasul mungkin kan HP HP misalnya gitu ya, HP. Enggak ada zaman Rasul ya HP gitu. Apalagi terkait apa ya? Mungkin makanan apa ya? Makanan soto ada nggak tahu. Nah gitu. Nah terkait itu makanya keluar kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah fikih itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih gitu loh. Pernah teman-teman dengar ini enggak? Dalam muamalah itu pada dasarnya sama muamalah itu semuanya itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Pernah dengar nggak kaidah ini? Aku lupa bunyi kaidah Arabnya gitu. Pernah dengar kaidah ini? Dan masalah agama, dalam masalah ibadah, itu semuanya haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Pernah dengar kaidah ini? Ada ala darar tidak boleh memudaratkan, apa sih? Tidak boleh berbuat mudarat dan memudaratkan gitu. Nah, itu kan kaidah-kaidah itu keluar dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi diintikan oleh para ulama, diintisari itu. Nah, gitu. Diambillah soto. Hukum asal muamalah dunia apa ya halal, ada nggak larangan dari soto? Nggak ada kan itu intinya. Nah, jadi makanya itu gunanya dari para ulama itu masya Allah cerdas sekali, mereka bisa mengeluarkan intisari-intisari itu jadi usul fikih, kaidah usul fikih, kaidah fikih gitu. Nah untuk permasalahan kontemporer akhirnya keluarlah hukum-hukum itu. Nah itu makanya sempurna Islam itu. Nah dari hal yang sangat besar sampai kecil itu bisa diselesaikan oleh Islam gitu. Nah gitu. Jadi muaranya kan tadi kan kaidah itu muncul pun dari Al-Quran dan hadis. Kan kayak gitu. Gitu Zulfi. Nah terkait Bikica tadi, ya itu kan ada perbedaan pendapat ulama. Nah, perbedaan pendapat ulama kan, ya mereka punya dalil juga dari Al-Quran dan hadis. Nah dalam memahami dalil itu ada pengolahan dalil, itu mungkin mereka macam-macam penyebab pendapat ulama itu mungkin ada mengatakan mungkin ada yang nggak dapat hadis ini bisa jadi ulama ini nggak dapat di sini, ulama ini dapat hadis gitu. Ada yang meyakini itu hadisnya sahih, ada yang dhaif gitu. Kayak kunut subuh lah contohnya. Imam Syafi'i ngatain sahih gitu. Imam Ahmad mengatakan hadisnya dhaif. Akhirnya yang ini kunut yang enggak gitu. Nah, jadi itu cara para ulama ketika mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada gitu loh. Jadi ada perbedaan, nggak masalah. Jadi intinya Islam itu sempurna dan itu terjawab kan, nah gitu. Tinggal kita meyakini mana yang terkuat kita pelajari atau kita ketahui dan terkuat kita amalkan gitu. Jadi apapun permasalahan-permasalahan kan bisa terjawab gitu. Dan jawaban para ulama pun mengeluarkan hukum, misal contoh awal-awal corona dulu kan awal corona gitu. Kan kalau fatwa nggak boleh ke masjid gitu. Jarak gitu. Nah, itu kan ya kan itu hal yang baru ya. Nah, gitu. Kan nggak ada corona, nggak tahu sih dulu ada corona atau enggak zaman Rasul. Nah, jadi keluarlah hukum tadi. Nah, kenapa sholatnya di rumah aja gitu? Ada kaidah fikih, la darar tidak boleh berbuat mudarat dan memudaratkan orang. Ada kaidah lain, mudarat harus dihilangkan gitu. Kaidah lainnya menghilangkan mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Nah, kaidah-kaidah itu keluarnya dari Al-Quran dan hadis yang diintisarikan oleh para ulama. Nah, itu. Jadi apapun masalah itu bisa terselesaikan dalam Islam. Itulah sempurnanya Islam. Gitu Zulfi. Allah a'lam. Baik Mas, terima kasih untuk jawabannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan mungkin kalau ada keliru saya. Kalau ada ingin teman-teman ingin diskusikan mungkin atau ingin ya menyimpulkan atau mengasihkan pendapat atau cerita boleh silakan gitu. Kan apalagi teman-teman mente itu kan biasanya kan masya Allah pertanyaannya luar biasa gitu semacam kadang kita pun nggak kepikiran dia bisa kepikir gitu. Nah gitu.
dikumpul-kumpulin dulu pertanyaan seperti itu. Ya kita bisa diskusikan malam hari ini, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Nah, kita tunggu 3 menit nih kayaknya, Zulfi. Kita tunggu 3 menit. Sambil nunggu ini mungkin bisa nih Zulfi nunjuk 1-2 orang gitu untuk menyimpulkan yang kita diskusikan malam ini. Gitu. Sambil menunggu pertanyaan kalau masih ada atau ingin diskusi. Menyimpulkan dari diskusi malam ini gitu ya Mas ya. Ya yang didapatnya gitu. Nah gitu. Kok jadi saya yang Oke, gimana? Ini saya menunjuk orang gitu ya Mas ya. Ya enggak, terserah, nggak apa-apa. Siapa tahu kan biar kita bisa mastiin juga mereka ada di sini enggak gitu. Cik. Ya, gimana? Mohon maaf Mas, apakah Kedengaran. Mohon maaf Mas, kendala ya. Gimana? Kok Suara. Maaf Mas. Jadi oke. Ini lanjut kita tunjuk atau gimana Mas? tunjuk aja, Tadi enggak apa, tunjuk aja. tunjuk aja ya. Tunjukkan. Baik, saya lihat partisipan dulu. Mungkin dari yang atas namanya Salman. Assalamualaikum Mas Salman. Halo, atas nama Salman. Kayaknya dia double forum deh. Oh. Baik. Apa kita coba lanjut. Ini saya tunjuk lagi gitu ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Satu Coba, lagi. Satu lagi. Mas Abdullah Farhani. Enggak, ini enggak join audio di beliaunya, Masnya. Yang lainnya coba. Oke, ini di bawahnya Mas Salman, Mas atas nama YUGS Mas Yogs. Apakah bisa mendengar suara saya? Insya Allah malu-malu semua ya. Oke, nggak apa-apa, Insya Allah. Baik, sepertinya teman-teman ini sudah paham semua, Insya Allah. Jadi sudah paham, sampai pahamnya sampai tenang gitu kan, sampai ketiduran gitu. Saking pahamnya, Insya Allah. Baik.
sebelum saya akhirnya saya kembalikan ke MC, saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Ayat ini insya Allah mewakili 3 materi kita di awal. Kelihatan screen-nya? Kelihatan Mas. Kelihatan, Mas. Allah firman dalam surah Al-Imran ayat 31 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah jika kamu ini orang beriman ya, benar mencintai Allah nih. Kita yang ngaku beriman mencintai Allah. Apa kata Allah? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi Allah ketika kita ngaku cinta Allah, apa kata Rasul? Ikuti Nabi Muhammad itu gitu. Kita wajib ikuti Nabi Muhammad ya. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taati Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sebenarnya Allah tidak menyukai orang kafir. Nah, itu. Jadi kita tentang materi tentang mengenal Allah tadi, kita kalau cinta Allah ya ikuti Nabi Muhammad, ikuti ajarannya gitu. Ikuti yang Rasulullah perintahkan dan Rasulullah larang, jauhi sejauh-jauhnya gitu. Kalau kita berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Ya mungkin sekian sering kita pada malam hari ini. Semoga dapat memberi kita kebaikan, menambah ilmu kita, terutama bagi saya menyampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan karena itu kesalahan dan kebodohan saya pribadi dan kedangkalan ilmu saya yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya kembalikan ke pembawa acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mas Rehan atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Baik, karena penyampaian materinya sudah disampaikan oleh Mas Rehan secara jelas dan teman-teman juga sudah cukup insya Allah dan semoga sudah jelas semua. Mungkin penyampaian materi pada malam hari ini diskusi tentang materi keempat tentang kesempurnaan Islam bisa dicukupkan. Saya selaku pembawa acara pastilah tak luput dari kesalahan karena yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mohon maaf atas segala salah kata, kurangnya dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, apakah ada yang disampaikan lagi, Mas, Mbak, teman-teman? Baik, jika sudah cukup. Untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang telah kita dapat pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita, orang lain, dan kedepannya nanti. Berdoa dapat dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Saya Muhammad Zulfi Aditya Saputra selaku pembawa acara. Terima kasih atas kehadiran Mas, Mbak, teman-teman dalam malam hari ini. Saya akhiri pertemuan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.